kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh sama-sama belajar lagi tentang pribadi Kristus dan karya Kristus dalam hidup kami dan juga dalam sejarah. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar apa yang kami pelajari ini sungguh boleh menumbuhkan iman kami. Kami semakin tahu apa yang kami percayai dan kami juga semakin mengenal Kristus dengan dekat, dengan erat. Yang akhirnya bisa menuntun kami makin setia kepada Engkau, makin cinta kepada Kristus, makin serius dalam hidup kami mengabdi melayani Engkau. Kami mohon pada Tuhan untuk membukakan mata hati dan pikiran kami. Karena firman-Mu itu dan juga rahasia iman begitu besar, begitu dalam. Tidak mungkin bisa kami mengerti dengan pemikiran kami yang terbatas. Kami sungguh-sungguh butuh Tuhan menyertakan kami. Kami sungguh-sungguh butuh Tuhan menuntun kami agar kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Kristus dan kami boleh menjadi saksi yang setia. Terima kasih, berkatilah waktu malam hari ini. Kami sungguh-sungguh berharap kami dapat berkat dan percakapan-percakapan kami itu berbuah di antara kami dan juga menyenangkan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita awali terlebih dahulu Ibu Bapak dan Saudara pembelajaran ini dengan membaca Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Ini sudah kita baca, tapi saya mau ajak kita bacakan ini sekali lagi. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 20. Mari kita baca silih berganti, saya ayat 15, Ibu Bapak dan Saudara 16, begitu seterusnya sampai ayat 20. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 20. Dialah atau Kristuslah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Suara YouTube bro. Boleh. Dia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Kemudian kita membaca juga surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan berada sebagai manusia, dia telah menetapkan dirinya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita cukup baca kita. Kita akan belajar tentang karya Yesus Kristus. Nah, minggu lalu kita belajarnya tentang pribadi dan natur, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah dan manusia. Kita belajar ini 2 kali, ya. Kita belajar ini 2 pertemuan. Tadinya jadwalnya 1 pertemuan saja, tapi ternyata habis jadi 2 pertemuan. Nah, sehingga dalam minggu ini, nah kita akan ngambil beberapa bagian yang saya mau coba, kalau boleh kita lihat karya Yesus Kristus
dari inkarnasinya, bagaimana dia datang ke dunia ini sebagai manusia, sampai nanti dia akan mati, dikuburkan dalam kerajaan maut, dibangkitkan, kemudian nanti akan datang kembali. Ya, kita coba ambil poin-poin penting. Nah, sumber pembelajaran dari malam hari ini itu semuanya saya ambil di Belanda pada waktu itu di Heidelberg sekitar abad ke-17. Nah, itu sebuah katekismus yang sangat baik. Kenapa baik sekali buat saya dipakai di dalam rumah? Karena sifatnya itu sangat aplikatif. Ya, sifatnya itu sangat reflektif. Sifatnya itu sangat menyentuh hati. Dan pengetahuan tetapi menyentuh hati. Ya, di dalam katekismus Heidelberg itu pertanyaan nomor 1 itu kata-katanya begini. Apakah penghiburan yang paling besar? Baik dalam hidupku maupun dalam hati. What is your greatest joy? Jadi ditanyanya itu senangnya jadi orang Kristen itu apa sih? Perasaan gitu, biasanya yang punya perasaan. Lalu jawabannya apa? Sukacita saya terbesar, penghiburanku yang terbesar jadi orang Kristen itu adalah bahwa saya baik hidup saya maupun mati saya bukan milik diri sendiri, tapi saya milik Kristus Yesus yang sendiri. Nah itu menjadikan bukan hanya sesuatu yang awal-awal sesuatu yang kuat, tapi iman itu sesuatu yang sangat dekat di hati dan sesuatu yang nyata dari kita. Betul nggak? Kalau hidup saya milik Yesus, saya jadi senang. Nah, itu saya senang pada diri saya juga karena saya tidak afeksi kita. Bagaimana disuruhnya akan digambar. Ya, aku boleh. Nah, saudara, di dalam buku ini, buat yang saudara miliki, di bagian belakang saya mencantumkan teks katekismus Heidelberg. Ada lampirannya dari halaman 31 ya. Halaman 31 sampai halaman 36. Jadi ini adalah sumber-sumber yang saya pakai untuk pembahasan kita malam hari ini. Jadi kalau malam hari ini nanti saudara merasa kok slide-nya banyak sekali yang di sini, saya silakan tinggal dari sini. Ya, yang nanti kita akan masuk nanti penjelasan saja dari sini, dari poin ini. Mungkin kalau baca poin ini panjang-panjang kalimatnya sudah bingung ya. Jadi kita coba bahas pelan-pelan. Tapi kalau nanti nggak buru, ya silakan dilihat teks lengkapnya di sini. Kira-kira begitu ya. Nah, saya harap kita bisa mungkin jam 8 sudah selesai materinya supaya nanti diskusi dan tanya jawab bisa lebih banyak waktu. Sekalian saudara boleh tanya juga, mungkin kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dari minggu lalu, kita coba diskusikan sama-sama di pada malam ini ya. Nah, saudara, sebenarnya dari katekismus yang ada ya, misalnya katekismus Westminster, katekismus Heidelberg, itu katekismus itu merupakan penjelasan dari yang namanya pengakuan iman. Nah, pengakuan iman itu kita tahunya dari mana? Gampang sekali. Pengakuan iman yang paling sederhana itu adalah yang kita setiap kali ulangi di dalam gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Rasuli itu, nah kalau sudah ikut 2 minggu yang lalu, kita kan bahas terus pengakuan iman ya, Nisea, Konstantinopel, Efesus dan Kalsedon. Nah, pengakuan iman rasul itu apa? Pengakuan iman rasul itu rangkumannya. Rangkuman dari semua yang tadi yang kita bahas. Kenapa kok perlu ada rangkuman? Ya biar dibacakan di dalam kebaktian tidak panjang. Gitu aja alasannya. Ya, karena kalau misalnya di dalam gereja, mari kita membacakan pengakuan iman Kalsedon. Mungkin baca itu sendiri udah 10 menit gitu. Ya kalau iman rasul ini kan cuma paling 1 menit, 2 menit. Tapi itu sudah rangkum semua pokok yang dibahas di dalam pengakuan iman yang kita bahas minggu lalu. Ya, jadi kalau mau yang komplit ada di dalam sejarah, tapi tentu kalau di dalam kebaktian dibacakan semua menjadi panjang sekali. Nah, maka pengakuan iman rasul itu summary-nya 12 pokok itu. Nah, yang bagian tengah, kalau Bapak Ibu sudah perhatikan tentang Kristus itu pokoknya paling banyak poin-poinnya. Nah, ini yang kali ini kita mau diskusikan. Ya, yang pertama kan aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, paling langit dan bumi, itu tentang Allah Tritunggal ya. Lalu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Nah tentang Yesus itu kan banyak sekali. Nanti habis itu di ending ada aku percaya tentang Roh Kudus, gereja kudus dan Am, terus apa? Segala orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kita. Nah kita tidak bahas semua, kita bahas soal Kristusnya aja. Oke? Karena ini STUJK-nya kristologi.
Nanti lagi kalau belajar yang lain, kita bisa bahas yang lain juga. Oke? Nah, jadi apa sebenarnya arti nama Yesus? Nah, nama Yesus itu adalah nama Yahudi, ya, nama orang-orang Ibrani, yang namanya akarnya itu sama dengan Yosua atau Yesua, sama aja gitu. Itu artinya adalah yang menyelamatkan atau juru selamat. Nah, ini nama umum, nama bahasa Yahudi. Ya, seperti orang Indonesia itu nama umum itu Budi, itu nama umum aja gitu. Ya, nah memang orang Yahudi punya bahasa ini nama umum. Yesus artinya apa? Yang menyelamatkan. Ya, tetapi tentu di dalam nama orang Yahudi itu masih nama tidak asal-asal, tapi di dalam nama itu terkandung harapan, terkandung doa dari orang tuanya untuk anak yang dikasih nama itu. Ya, nah kenapa dia dinamakan Yesus? Nah ini malaikat sendiri yang kasih tahu kepada Yusuf, dia harus dinamakan Yesus. Kenapa? Yang maksudnya nanti ya bayi yang berinkarnasi itu kenapa harus diberi nama pakai nama Yahudi Yesus? Kan nama Yahudi itu banyak sekali, ya. Yusuf itu nama Yahudi, ya kan? Yakub itu nama Yahudi. Nama Yahudi itu banyak sekali. Kenapa kok bayi ini harus dikasih nama Yesus atau yang sama dengan Yosua? Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, ya. Dan nama Yesus itu di dalam perjanjian baru akhirnya kita kenal sebagai nama yang berkuasa. Karena di luar nama Yesus tidak ada lagi keselamatan yang bisa didapat dari nama-nama manapun, ya, yang melaluinya kita bisa diselamatkan. Nah, kemudian kalau Kristus itu artinya apa? Kalau Yesus itu nama, Kristus itu lebih mirip gelar, Ibu Bapak dan Saudara ya. Kristus, Mesias itu lebih mirip gelar. Kristus itu artinya yang diurapi. Mesias itu artinya yang diutus. Ya, jadi itu gelar gitu ya. Jadi ini adalah kalau kita bilang Yesus Kristus itu artinya adalah juru selamat yang diurapi. Kira-kira begitu ya. Nah, kenapa dia dinamakan Kristus? Karena dia ditetapkan oleh Bapa dan diurapi oleh Roh Kudus untuk menjalankan tugas keselamatan itu, memastikan tugas untuk mati dan bangkit di atas kayu salib itu untuk menebus hidup manusia itu genap dan tuntas. Nah, lalu dalam kitab suci, Kristus juga punya peran untuk apa? Untuk menjadi nabi, menjadi guru, menjadi imam besar, dan juga menjadi raja bagi orang percaya. Nah, ini sebenarnya peran-peran sudah ada di dalam PL, ya, sudah ada di dalam PL kan, nabi, imam, raja, guru, dan seterusnya. Tapi yang di dalam PL itu hanya bayangan atau gambaran, tanda untuk menunjuk kepada Yesus. Nabi yang sejati cuma Yesus Kristus. Imam yang sejati, imam besar yang sejati cuma Yesus Kristus. Ya, raja yang sejati, raja di atas segala raja itu Yesus Kristus. Yang di perjanjian lama itu umpama kalau film itu trailernya gitu, ya. Ini untuk mengarahkan kepada yang sejati. Jadi dikasih itu gambaran-gambarannya. Ya, Raja Daud dia bukan raja yang sejati, meskipun dia raja yang sangat besar. Tetapi di dalam kitab suci perjanjian lama selalu diulang-ulang. Raja yang sejati itu, raja di atas segala raja itu dari mana? Dari keturunan Daud, yaitu Yesus. Daud ini contoh nih, kalau ada Daud raja begini besar, nanti akan ada raja di atas segala raja yang jauh besar lagi. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa Yesus itu anak Allah yang tunggal. Artinya apa? Artinya hanya Yesus saja yang sehakikat dengan Allah. Hanya Yesus saja yang adalah Allah. Hanya Yesus saja yang sudah ada dari kekekalan, tidak punya permulaan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa artinya diperanakan, ya. Bukannya dari tidak ada lalu jadi ada, tetapi diperanakan itu berarti di dalam relasi tritunggal dia dijadikan anak oleh Bapa. Ya, kalau Bapa diperbapakan, kira-kira begitu. Ya. Nah, kita Ibu Bapak Ibu Saudara mesti mengerti konsep yang namanya adopsi. Di dalam kita itu ada teologi adopsi. Anak Allah yang sejati, yang sehakikat dengan Allah, itu cuma Yesus Kristus. Ya, kita sebenarnya manusia itu bukan anak Allah yang sejati, tetapi kita dijadikan anak Allah itu di dalam Kristus. Ya, nah kita bukan anak-anak Allah secara hakikat,
Ya, manusia, karena hakikat kita manusia, bukan Allah. Tetapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah atau diadopsi di dalam Kristus. Setiap orang yang percaya padanya, Yohanes 1 ayat 12 katakan, dijadikan anak-anak Allah. Ya, atau kalau dalam bahasa Rasul Paulus, ada istilah kita dilahirkan kembali. Bukan dengan benih manusia, tapi dengan benih ilahi. Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, itu hanya bisa terjadi di dalam Kristus. Jadi karena kita menyatu di dalam Kristus, jadi satu, terhisap di dalam Kristus, kita akhirnya menjadi anak-anak Allah juga. Ya, oke, kita nggak punya waktu terlalu banyak masuk sini. Kemudian, nah ini juga kadang-kadang ya, kadang-kadang pengertian kita suka tidak salah, tapi kurang tepat sedikit, gitu ya. Nah, kita kadang suka bilang bahwa kita diciptakan seturut dengan gambar dari Allah atau segambar dari serupa dengan Allah. Ya, nah itu maksudnya apa? Maksudnya itu apa? Nah, kalau di Kolose, dibilang yang gambar Allah itu hanya Kristus. Nah, jadi yang gambar Allah itu Kristus atau manusia? Yang gambar Allah itu Kristus atau manusia? Kristus. Jadi kita menurut gambar siapa? Kita diciptakan menurut gambar siapa? Tapi katanya gambar Allah adalah Kristus. Kenapa? Ya, Kristus itu adalah gambar dari Allah yang sempurna. Ya, Kristus itu gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, kita semua diciptakan seturut gambar dari Allah atau segambar dari Allah menurut model atau prototipe. Prototipe siapa? Prototipe Yesus Kristus. Ialah the real human, the ideal human, yang di dalam dia nanti seluruh umat Allah yang lain diciptakan. Makanya Kolose bilang dialah yang sungguh dan pertama dari antara segala yang diciptakan. Ya, nah, maka Yesus itu dikatakan sebagai yang sulung dari antara banyak saudara, dan kita sebagai sesama orang percaya itu saudara-saudara yang dipersekutukan di dalam dia. Contohnya begini ilustrasinya. Tapi namanya ilustrasi itu mungkin tidak bisa menggambarkan seluruh realita dengan tepat. Nggak apa-apa ya, namanya juga ilustrasi contoh. Contohnya begini, saudara bikin puding, gambarnya bunga. Ya, yang bentuk bunganya itu pudingnya pencetakannya. Pudingnya jadi bentuk apa? Ya, jadi yang bentuk bunga pudingnya pencetakannya. Nah, jadi bunganya mana? Bunga aslinya mana? Nggak kelihatan ya di dalam sini. Nah, ini cetakannya adalah Kristus. Pudingnya siapa? Manusia. Ngerti yang perumpamaannya ya? Mungkin tidak cukup untuk menggambarkan seluruh misteri Injil, tapi saya coba. Ya, gambar Allah tidak kelihatan, tapi Kristus itu gambar yang ideal. Kita semua diciptakan menurut itu, menurut Kristus. Oke? Jadi kalau melihat manusia ideal, ya Kristus. Nah, cuma nanti saya mesti sesuatu yang buat saya sangat indah. Kita cepat ya saudara ya, ada beberapa yang saya lompatin, nanti slide-nya diberi, saudara bisa baca semua. Nah ini poin-poin dari pengakuan iman rasulia. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Nah, kita mau belajar apa artinya ini semua satu persatu. Oke? Apa artinya dan kenapa itu penting ditulis dalam pengakuan iman? Karena ini kalau disebut di dalam pengakuan iman kan berarti nggak boleh berubah. Fondasi sekali. Contoh, kenapa nama Pontius Pilatus mesti masuk dalam pengakuan iman orang Kristen? Kenapa kok ada namanya itu menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Kenapa ya? Jadi kita kok mengucapkan pengakuan imannya ada Pontius Pilatusnya, itu pentingnya itu apa? Nah, coba nanti kita lihat satu ya. Nah, sekarang dikandung dari Roh Kudus, maksudnya apa? Kenapa kok penting untuk mengatakan bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus? Nah, sebenarnya kalimat dikandung dari Roh Kudus itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah hakikatnya adalah Allah.
Dia tetap dan selalu adalah Allah. Dia pernah berubah. Ya, dia dikandung dari Roh Kudus. Itu menandakan bahwa dia betul-betul Allah. Ya, naturnya itu Allah. Ya, karena dia tidak ada dari pembuahan suami dan istri, tapi dia dari Roh Kudus, supranatural, ilahi. Ya, kemudian ini juga kata-kata dikandung dari Roh Kudus juga menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu tidak bernoda, tanpa cacat, tidak bersalah, juga suci secara sempurna. Jadi terjaga, tidak akan dia itu menjadi dosa dari lahirnya. Ya, karena kalau dia berdosa kan dia tidak akan bisa menebus buat manusia. Oke, makanya minggu lalu ada pertanyaan, kenapa kok Maria itu orang berdosa, manusia, tapi anak Maria kok bisa tidak berdosa? Nah, karena ada klausul ini dikandung dari Roh Kudus. Dia bukan lahir dari hubungan suami istri, tetapi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia menggunakan Maria sebagai bagian Allah di dalam rencana keselamatan, melibatkan Maria. Ya, nanti kita akan lihat ya. Ini indah sekali karena yang lalu kita sudah belajar Yesus itu 100% Allah, juga 100% manusia. Maka kalimat itu penting, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Untuk menunjukkan apa? Dia betul-betul Allah, tapi juga betul-betul manusia. Cuma harus hati-hati di sini. Hati-hati kenapa? Banyak orang tafsirnya jadi salah, seperti ada celah pemikiran. Oh, kalau begitu dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, berarti Yesus itu persatuan Roh dengan Maria. Nah, itu keliru sekali ya, nggak begitu. Jadi kenapa? Karena banyak di dalam kepercayaan tradisional budaya itu banyak cerita-cerita seperti goddess, dewa-dewa menghampiri manusia lalu punya anak. Ya, sudah tahu kan cerita-cerita begitu ya, dewa-dewa menghampiri manusia lalu punya anak. Nah, jadi Yesus tuh bukan begitu, bukan salah. Tapi banyak orang yang menganalogikan seperti itu. Nah, itu keliru ya. Nanti kita akan coba lihat ya. Nah, dengan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, itu justru dia sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh tidak berdosa, sehingga dia bisa menutupi dan menutupi dan menanggung dosa-dosa umat manusia. Ya, kalau dia juga manusia yang berdosa, dia tidak akan bisa menanggung dosa kita, karena dia berdosa. Tetapi justru karena dia tanpa dosa, dia bisa menanggung umat manusia yang berdosa. Nah, kemudian lahir dari anak darah Maria itu menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Dalam segala hal sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Yesus tidak berdosa ya. Nah, juga menunjukkan bahwa Yesus keturunan Daud yang sejati, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Galatia pasal 4 ayat 1 berkata, sesudah genap waktunya, waktu apa? Waktu yang Tuhan perlukan, yang Tuhan inginkan untuk mengerjakan rencana keselamatan. Sudah genap waktunya. Menurut Tuhan, genapnya waktunya ya waktu Maria itu pada waktu Maria itu kemudian mengandung bayi Yesus. Kenapa kok misalnya kita tanya bukan Ruth yang mengandung bayi Yesus? Nah, mungkin itu bagi Tuhan belum genap waktunya. Ya, kenapa kok enggak Esther itu berani sekali dia, juga seorang ratu. Ya enggak, tapi waktu Tuhan bukan itu. Tetapi kegenapan waktu Tuhan adalah Yesus itu dikandung oleh Maria. Ya. Dan kelahiran Yesus dari anak darah Maria juga menunjukkan satu kebenaran yang tinggal dalam teologi Kristen. Yaitu apa? Tuhan yang kudus, Tuhan yang bisa segala-gala, Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak butuh andil manusia, mau ajak manusia terlibat, mau memakai manusia ikut serta dalam rencana agung Tuhan. Ya, sebenarnya kan Maria itu dalam keadaan tidak mampu. Ya, kenapa? Dia itu umur kira-kira kalau mungkin 14 tahun, masih remaja, 14 sampai 17. Ya, tidak mampu dan tidak bersuami. Dia mau hamil juga nggak bisa hamil sendiri coba. Dia rahimnya keluar isi, nggak bisa. Ya, dia berada dalam suatu keadaan mustahil, kosong kan, yang nggak mungkin.
ya. Tetapi di dalam ketidakmungkinan, di dalam ketidakpunyaan, di dalam kekosongan, di dalam kemustahilan, Tuhan bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau pakai orang-orang dengan rahim kosong, orang-orang dengan hidup yang kosong, orang-orang dengan hati yang kosong. Kalau itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan ini saya hambamu, jadilah padaku sesuai perkataan Tuhan bisa. Ya, sebenarnya pola inkarnasi itu kayak ngulang pola penciptaan. Saudara ingat waktu penciptaan, ada apa dulu? Waktu Tuhan mau menciptakan segala sesuatu. Ada apa? Kosong ya. Bahasa Ibrani tohu wabohu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan, gelap gulita meliputi saudara ya. Tidak ada apa-apa. Lalu Tuhan berfirman, lalu Roh Kudus menaungi, ya. Lalu jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah siang dan malam. Maksudnya mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan cara kerja Tuhan Allah. Bagaimana Tuhan Allah kita itu suka menciptakan sesuatu dari kekosongan, dari tidak ada menjadi ada, dari mustahil, dari hidup yang kosong, hidup yang hampa. Tuhan mau pakai itu jadi hidup yang penuh melimpah, jadi alat Tuhan. Kuncinya apa? Mau nggak diisi oleh firman dan roh? Mau nggak hidup itu diserahkan kepada Tuhan? Dan di dalam perjanjian lama, kita banyak melihat Tuhan Allah itu suka berurusan sama perempuan-perempuan yang rahimnya kosong. Ya, di perjanjian lama banyak orang perempuan-perempuan itu seperti dituliskan dia malu, tidak bisa punya anak rahimnya kosong. Sarah, ya, lalu siapa lagi? Hana, ya, lalu Rahel juga, ya, Ribka juga. Dikatakan mereka itu mandul, ya. Tapi Tuhan buka rahimnya, Tuhan memberikan mereka keturunan. Ya, dan sekarang seperti ini perjanjian baru, memang Maria itu bukan dalam arti mandulnya seperti yang sudah menikah tapi nggak bisa punya anak, tapi dia itu sedang dalam keadaan belum menikah, justru nggak bisa keluarin anak dari rahim itu bagaimana, nggak bisa, mustahil. Tapi justru di situ Tuhan mau. Jadi kalau saudara merasa hidup saya itu tidak ada harapan, hidup saya penuh dengan masa lalu yang buruk, hidup saya penuh pergumulan, hidup saya buntu, hidup saya penuh dosa, jangan putus asa. Kenapa? Tuhan Allah suka berurusan sama jalan buntu. Tuhan Allah suka berurusan sama hidup yang kosong. Asal kita kasihkan pada Tuhan, ini hidup saya, aku hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, biarkan hidup kita dipakai jadi alat. Di luar yang kita bisa bayangkan. Saya yakin Maria juga nggak pernah pikir-pikir kok waktu dia umur 8 gitu, mana dia pikir-pikir nanti umur 14 didatangi malaikat lalu jadi bayi ibu Yesus. Nggak ada, nggak mungkin pikir begitu. Ya, makanya ada penulis lagu kontemporer coba mau menggambarkan perasaan hati Maria, dia bikin lagu kan, Mary did you know, Maria kamu tahu nggak itu nanti anak yang kamu lahirkan akan begini dan begini. Mana tahu. Tetapi dia bilang, aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan ini. Dan Tuhan bisa pakai orang-orang yang hatinya seperti itu, hatinya open, boleh terbuka pakai itu. Ya. Nah, saudara, Yesus Kristus menjadi manusia, pentingnya apa? Nah, kita perlu mengerti begini ya. Kadang kita mikir, karya penebusan itu kapan sih? Oh, waktu Yesus disalib. Itu penebusan. Dan jangan lupa bahwa sebenarnya kegenapan penebusan itu sudah mulai waktu Yesus jadi manusia, inkarnasi. Waktu Yesus lahir, sudah mulai. Waktu Yesus melayang, itu sudah mulai. Makanya waktu Yesus berkhotbah di mana-mana, dia bilang kerajaan Allah sudah datang atau sudah dekat. Yesus bawa kerajaan Allah itu di dalam tubuhnya, di dalam pemberitaannya, di dalam tindakan pelayanan. Oke? Nah, jadi inkarnasi Yesus itu penting sekali. Ini menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam dunia yang penuh derita, dunia yang penuh dosa. Bahkan kalau Injil Matius itu menggambarkan bagus sekali. Ditulis pada waktu pemerintahan Raja Herodes, pada waktu pemerintahan Raja yang bijaksana, Yesus lahir di situ. Ya, jadi seperti menunjukkan bahwa ini loh, di dalam duniamu yang penuh carut marut, di dalam duniamu yang rezimnya militer, di dalam duniamu yang tidak stabil secara politik, di dalam duniamu yang sekarang IHSG turun ya, Tuhan Yesus datang ke situ. Itu menunjukkan bahwa dia mau terlibat dalam penderitaan-penderitaan kita. Bukan hanya dari jauh lurus-lurus gitu ya. Bukan hanya seperti orang yang ya udah nanti kasih perintah ini begini, enggak, dia sendiri turun masuk dalam dunia yang carut marut. Ya. Dengan Tuhan jadi manusia,
Dia mengidentifikasi diri jadi sama dengan kita, menjadi pendosa yang sama seperti kita. Meskipun dia tidak berdosa, tapi dengan begitu dia bisa mengerjakan penebusan itu bagi kita. Dia menyamakan diri sebagai orang-orang berdosa. Minggu lalu kita sudah bahas tentang pembaptisan ya. Pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes itu adalah bentuk Tuhan Yesus menyamakan diri dengan orang-orang berdosa. Dengan menjadi manusia, Kristus juga menunjukkan tidak ada keterpisahan ya, saudara, antara yang rohani dengan yang duniawi, yang sekuler. Kita itu kadang suka memisahkan ya di dalam hidup ini. Oke? Oh, kalau berdoa saat teduh itu hal gereja-gereja itu yang baik. Ya, kalau memasak cuci baju sikap WC itu duniawi, tidak baik gitu. Dan seperti kelas levelnya lebih rendah. Tapi, nah, kalau yang begitu memisahkan itu namanya gnostisisme. Yang baik itu akal pikiran, roh, tubuh daging itu jahat. Tapi kekristenan justru menjungkir balikan pemikiran ini. Ya, kekristenan justru menunjukkan Allah yang menjadi daging, menjadi manusia, yang melakukan juga segala aktivitas-aktivitas yang ragawi sifatnya. Dan itu memberitahu kita bahwa yang harian yang kita lakukan itu bukan tidak penting, tetapi itu juga kudus bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri mau masuk ke dalam situ. Nah, saudara, Kristus yang menjadi manusia ini juga Kristus yang menderita. Penderitaan Yesus itu pentingnya apa? Pentingnya karena penderitaan Yesus itu menunjukkan bahwa dia telah menanggung murka Allah atas seluruh dosa umat manusia pada tubuh dan jiwanya selama hidupnya dalam dunia ini. Coba kita baca sama-sama ya, Yesaya 53. Ayat 4 sampai 7. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 7. Kita baca sama-sama aja 3 ayat. 1, 2, 3. Sesungguhnya penyakit kita lah yang teranggunya dan kesengsaraan kita yang dipikirnya. Padahal kita mengira dia bertakwa, dipukul dan disakiti Allah. Tetapi dia tikam karena kesalahan kita. Dia dihukum karena kejahatan kita. Karena dimenangkan secara istimewa bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bintik-bintiknya kita disembuhkan. Kita sekalian saat seperti doa, masing-masing mengambil jalannya. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan iblis. Dan tidak berubah seperti anak muka yang dibawa berdaya. Seperti di rumah yang penuh di muka yang hidupnya. Ia Saudara, penderitaan Yesus Kristus tentu saja ini penderitaan menuju salib dan nanti puncaknya di atas salib. Itu melakukan bagi kita sebuah pertukaran, bahasa teologisnya itu substitution ya, pertukaran yang indah sekali. Kalau kata Tim Keller ini pertukaran yang agung. Maksudnya apa? Maksudnya itu semua yang buruk-buruknya kita diambil, dia pakai di dalam dirinya. Semua yang baik-baiknya dalam dirinya itu dikasihkan kepada kita. Ya, tadi saya bilang penyakit kita yang ditanggung. Harusnya itu kita yang menderita itu, tapi penderitaan itu yang dia ambil. Rasa sakit itu dia ambil dan kenakan pada diri. Ya, kita diberikan hidup yang baru, hidup yang bebas dari dosa. Ya, jadi Kristus di atas penderitaannya, Yesus menjadi korban pendamaian. Dia melepaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman yang kekal. Dia mengorbankan bagi kita anugerah Allah, kebenaran Allah, dan hidup yang kekal. Kristus dipermalukan supaya apa? Supaya kita dipermuliakan. Tadinya kita yang malu karena dosa, karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa kan malu karena terancam itu, karena mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tapi rasa malu itu Kristus ambil, kita dikasih kemuliaan. Ya, yang salah yang harus dihukum siapa? Kita. Tapi kesalahan itu dipikulnya, ditanggungnya. Kita diberikan apa? Kita diberikan kebenaran. Ya, untuk jadi orang benar.
Nah, ini namanya substitusi, tukeran. Maka teologi Paulus itu luar biasa indah. Paulus bilang begini, kalau sudah tukeran hidup begitu ya, tukeran itu hidup saya yang lama diambilnya di kayu salib. Lalu hidup dia harus dikasihkan kepada saya. Lalu Paulus bilang, maka hidup yang sekarang saya hidupin, itu hidup siapa? Hidup Yesus, bukan hidup saya. Dia kan bilang begitu ya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus. Kenapa kok bukan aku lagi? Karena si akunya jelek-jelek udah diambil di atas salib, udah dibawa di salib, sudah mati bersama Kristus. Ya, tapi saya diberikan hidup baru, hidupnya Kristus. Makanya harus dihidupi sesuai dengan karunia itu, sesuai dengan panggilan. Kalau saya menghidupi hidup Kristus, Kristus nih yang ada sekarang ini Kristus di dalam saya. Masa iya sih saya masih bermain dalam Kristus? Nah, logika hidup Kristen itu seperti itu. Jelas sampai di sini ya. Karena apa? Karena hidup saya yang lama, yang berdosa, yang penuh kutuk, yang penuh rasa malu, penuh aib, sudah diambilnya. Mati bersama-sama dengan Kristus ya, salib. Dihancurkan di dalam kematiannya. Dan melalui kebangkitannya, saya diberikan hidup yang baru. Hidup penuh kekudusan, hidup penuh kemuliaan, hidup penuh kebenaran. Itulah yang kita sekarang harus diambil. Hidup Kristus dalam itu. Ya. Nah, Yesus tidak bersalah, tetapi memberi dirinya dihukum di hadapan pengadilan dunia. Nah, ini saudara, dalam hal ini begitu nyata bahwa dosa begitu merusak manusia, sehingga manusia bisa menindas Allah. Jadi kata-katanya begini, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa kok penting? Itu mau tunjukin bahwa ada satu masa, karena dosa itu begitu jahat, dosa itu begitu gila ya, dosa itu begitu mengerikan, sampai Allah bisa ditindas oleh manusia. Allah bisa menderita di bawah manusia. Jadi nama Pontius Pilatus itu seperti representasi Allah menderita di bawah manusia. Itu menunjukkan begitu seriusnya dosa. Anak Allah bisa menderita di bawah tangan ciptaan, padahal dia pencipta. Itulah realita dosa. Nah, kalau saudara baca Yohanes 19 ayat 5, ya, pada waktu itu Yesus diadili di hadapan Pilatus. Lalu Yesus yang sudah babak belur diperhadapkan pada publik. Lalu Pilatus bilang dalam bahasa Latin, ecce homo. Dalam bahasa Indonesia apa? Kalau di dalam teks Injil, lihatlah manusia ini. Lihatlah ini, Yesus ini. Ya. Kenapa kok penting ada kata-kata itu, lihatlah manusia ini? Saudara, tadi kita mengerti bahwa gambar Allah yang sempurna itu siapa? Yesus Kristus ya. Berarti dengan kata lain Yesus Kristus itu adalah manusia yang ideal. This is the man. Kamu mau lihat manusia yang gambar Allah? Inilah Yesus itu. Tetapi karena dosa, itu ada jadi satu perkataan. Lihatlah manusia ini. Yang kata Pilatus itu di depan publik. Lihatlah manusia ini. Siapa yang maksud? Yesus. Yang bagaimana? Yang babak belur, yang hancur karena dosa. Lihatlah manusia ini. Itu satu tanda bahwa ini human, you see. Human itu karena dosa itu dibentuk harus jadi begitu. Yesus itu gambaran representasi semua manusia yang berdosa. Ya, nah kita ini manusia yang berdosa harusnya seperti ini. Penggambaran buruknya manusia yang berdosa itu Yesus itu tanggung itu di dalam diri. Ya. Tetapi dengan cara itu, dengan cara penderitaan itu, bahkan sampai dia di atas sana, justru Yesus meluputkan dari kita hukuman Allah yang keras yang harusnya kita tanggung. Nah, saya pikir ini kan lagi prapaskah ya. Biasanya kalau prapaskah itu orang khotbahnya kan 7 perkataan Yesus di atas salib, ya. 7 perkataan Yesus di atas salib, gitu ya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu dan mereka berbuat. Terus aku haus, ya. Ibu ini anakmu, anak ini ibumu, ya. Itu 7 perkataan yang Yesus omong di atas salib. Nah, saya punya teman, dia kreatif sih memang dia ketua di gereja yang lain. Di khotbah tapi dia nggak mau 7 perkataan salib. Dia khotbahnya 7 perkataan yang orang lain omong tentang Yesus di seputar salib. 7 perkataan yang orang lain omong tentang Yesus
di sekitar sana. Contohnya apa? Ya ini perkataan Pilatus misalnya. Lihatlah manusia itu. Itu kan perkataan Pilatus terhadap Yesus, ya. Atau perkataan si serdadu itu, lihat sungguh orang ini adalah anak Allah. Atau perkataan si orang yang di kanan salib Tuhan Yesus atau kiri salib Tuhan Yesus. Ingatlah akan aku waktu kamu datang sebagai raja. Jadi kadang kita juga bisa refleksi dari perkataan-perkataannya orang lain beri tentang Yesus. Ya, perkataan Pilatus itu. Kalau kita baca cuma inilah manusia itu. Tapi ternyata punya makna yang sangat dalam. Ya, anak Allah yang menderita itu, kepala yang tertunduk itu, manusia yang babak belur hancur, itulah gambaran saya. Harusnya saya ini. Inilah umat manusia di dalam dosa. Harusnya begitu. Dia yang adalah Allah sebenarnya tidak harus menanggung itu, tapi mau tanggung itu. Nah, jadi saudara, di dalam Kristus, kalau sekarang kita menderita, ya, jangan ikut Yesus itu pasti ada menderitanya. Tapi karena Kristus sudah menderita sempurna untuk kita, jadi kalau sekarang nih dalam hidup saya menderita, itu sudah pasti. Bukan karena Tuhan Allah mau menghukum saya harus dosa-dosa saya. Tetapi Tuhan Allah memurnikan kita. Memurnikan kita untuk apa? Untuk jadi semakin serupa dengan Dia. Jadi penderitaan kita bukan ujungnya bukan kematian. Pasti bukan ujungnya bukan maut. Kenapa? Karena penderitaan yang ujungnya maut itu Yesus sudah tanggung. Ya, kalau kita menderita sekarang ikut Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan membentuk kita. Tuhan memurnikan kita. Nah, juga kita dipanggil untuk menderita, tapi menderitanya bukan karena dosa, menderita karena Injil. Menderita karena kita setia ikut Tuhan, dunia tidak suka. Nah, itu jenis penderitaan yang berbeda. Tetapi dari Kristus yang menderita, kita belajar apa? Jalan hidup Kristen selalu ada penderitaan, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena mau ikut Yesus, tidak mungkin ada penderitaan. Ya, tidak mungkin tidak ada penderitaan. Yesus saja menderita. Memang karena dunia membenci Kristus. Dan dunia membenci pengikut Kristus. Ya, kalau mau mahkota, pasti ada salib. Jalan yang Yesus pilih itu jalan salib. Kita dipanggil untuk terlibat dalam penderitaan Kristus. Nah, sekarang bisa memaknai penderitaan dengan cara yang lebih teologis, cara yang lebih spiritual, cara yang lebih baik. Ya. Kekristenan bukan agama eskapis. Kalau Buddhism itu mungkin lebih tinggi eskapisnya. Eskapis itu begini. Kenapa sih kita menderita? Karena kita banyak keinginan. Ya, itu Buddhism. Ya. Makanya supaya jangan menderita, jangan banyak keinginan. Ya. Kamu pengen makan yang enak-enak, kamu nggak bisa beli, jadi kamu menderita kan? Nah, jangan punya nafsu makan, jadi makan yang tasteless aja. Jangan makan babi gitu ya, makannya sayur-sayur. Nggak ada micin gitu, tasteless begitu. Ya. Nah, kamu kenapa kok terjerat dalam perselingkuhan? Kamu kan karena tubuh kamu itu banyak hawa nafsu. Maka bertaraf gitu, supaya tidak ada nafsu. Ya, nah kalau itu cara itu eskapis. Supaya tidak menderita jangan ada keinginan. Tapi kekristenan nggak begitu. Kristenan bilang realistis. Hidup kita sudah di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Pasti ada penderitaan. Namanya dunia ini sudah rusak. Cuman sekarang pilih mau menderitanya itu penderitaan yang apa? Penderitaan karena kita terikat dalam dosa. Penderitaan yang berujung maut. Atau kita mau menderita jadi saksi Kristus. Menderita membawa kerajaan Allah di dunia ini. Nah, kalau yang kedua itu penderitaan sementara. Tidak selama-lamanya. Kalau yang pertama menderita karena dosa itu tidak selama-lamanya. Ya, kalau yang kedua menderita karena Injil itu tidak selama-lamanya. Nanti begitu gereja selesai melakukan tugas pekabaran Injil, Yesus akan datang. Ketika dia disembah oleh segala lidah dan suku dan kaum dan bangsa, dia akan datang menyatakan kemuliaan. Tidak ada penderitaan. Nah, kita dipanggil untuk kalaupun kita menderita itu untuk menjadi sama dengan Kristus, turut mengalami apa yang Kristus alami. Ya, di sana kita makin serupa dengan Dia dan dadanya makin menghadirkan kerajaan, makin terlibat dalam pekerjaan. Itu panggilan penderitaan orang Kristen. Ya, ngomong-ngomong STMJK bulan depan itu teologi tentang penderitaan, Ya, cuma ada 2 kali, bulan 10 tanggal 10 sama tanggal 24. Nanti yang membawakan teman saya menjil karena bahas penderitaan itu
memang berat ya, jadi 2 kali aja supaya jangan terlalu menderita gitu ya. Jadi, nah saudara nanti boleh datang ya bulan depan tanggal 10 dan 24 ya, teologi penderitaan. Bagaimana orang bisa melihat penderitaan. Nah, kemudian Yesus itu adalah Yesus yang disalibkan dan mati. Kita tahu Yesus mati di atas kayu salib. Nah, saudara, apa sih pentingnya kematian Yesus? Apa bedanya kematian Yesus dengan kematian-kematian yang lain? Setiap hari kita lihat orang mati kok. Apa yang menjadikan kematian Yesus itu begitu spesial? Spesialnya adalah melalui salib Kristus kita punya kepastian bahwa Yesus telah menanggung kutuk yang ada atas diri kita. Karena apa? Karena kematian pada kayu salib terkutuk di hadapan Allah. Yesus sudah tanggung kutuk hukuman murka Allah yang paling besar untuk kita, itu Yesus tanggung. Nah, banyak orang gagal ikut Yesus, gagal jadi orang Kristen. Karena pertanyaan ini, why bad things happen to good people? Saudara tahu pertanyaan itu ya, kenapa banyak hal buruk terjadi pada orang-orang baik, orang-orang tidak bersalah? Contoh, kenapa kok ada anak lahir dari kecil tidak punya kaki? Atau dari kecil kepalanya besar sekali, sampai dia nggak bisa kerja apa-apa, dia cuma dibawa sama ibunya jadi pengemis di pinggir jalan. Kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan pada orang yang baik dan tidak bersalah ini? Ya, banyak orang gagal jadi orang Kristen karena susah jawab pertanyaan itu. Menurut saudara, apa yang salah dari pertanyaan itu? Asumsi dasar apa yang sudah keliru dari pertanyaan itu? Ada nggak? Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Why bad things happen to good people? Asumsinya apa? Yang salah ada nggak dari pertanyaan itu? Kita berpikir dari awal bahwa semua orang itu baik, ya, semua orang tidak bersalah, sehingga kita nggak boleh susah hidupnya, nggak boleh menderita. Kalau kita menderita, berarti Tuhan yang salah, kan begitu? Karena kita asumsinya kita tidak salah. Anak bayi itu yang lahir tanpa kaki, kok dia tidak berdosa, kok dia begitu? Berarti Tuhan yang salah kan? Nah, asumsinya salah apa? Karena sejak awal kita berpikir manusia itu tidak berdosa. Kalau kitab suci katakan manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Justru menurut saya, dalam iman Kristen, pertanyaan yang ada itu terbalik. Apalagi dalam salib. Dalam salib itu pertanyaan yang ada itu terbalik. Kalau kita lihat salib Tuhan Yesus, pertanyaan yang ada itu begini. Why good things happen to me, bad people? Saudara jelasin. Harusnya pertanyaan yang muncul begitu. Kenapa yang baik ini, anugerah, pengampunan, ada orang yang mau gantikan saya? Kenapa kok itu terjadi pada saya yang buruk ini? Nah, karena kita tidak mengerti berita Injil, karena kita tidak mengerti doktrin dosa dan serius. Dosa itu kita anggap sepele begitu. Karena dosa itu serius sekali, membuat anak Allah menderita, membuat anak Allah mati, membuat anak Allah dipermalukan sedemikian, menanggung kutuk. Kenapa? Karena we are sinners. Kita ini semua bad people. Tapi kita mendapat sesuatu yang lain, yaitu pengampunan, yaitu pembenaran, kesempatan hidup yang baru. Makanya kenapa hari Jumat itu disebutnya Jumat yang agung. Agungnya apa? Karena Tuhan ampuni saya. God doing good things to us, bad people. Makanya kalau Jumat Agung suka dibilangnya Good Friday. What is the goodness in Good Friday? Apa bagusnya itu? Bagusnya adalah karena Allah mengampuni saya yang berdosa. Ya. Nah, saudara, Yesus Kristus yang disalibkan itu dia dikuburkan. Kenapa kata dikuburkan itu penting ditulis dalam pengakuan iman Rasuli? Untuk menunjukkan bahwa Yesus telah benar-benar mati. Bukan cuma karangan dari para murid, bukan cuma disalib sebentar lalu dibawa kabur. Nah, dikuburkan tanda dia betul-betul mengalami kematian secara fisik. Nah,
Saudara kalau baca Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20 itu menarik sekali. Dia menggambarkan kubur Yesus itu dengan setting yang sama, hampir mirip dengan penciptaan dan juga dengan nantinya mau menghapus bait Allah. Sebenarnya Taman Eden itu punya kemiripan dengan bait suci. Jadi sebenarnya kalau saudara lihat Kejadian sampai Wahyu, kehadiran Allah itu kan dinyatakan secara bertahap ya. Taman Eden, lalu bait suci, lalu tiang api, kemah suci, bait suci dan seterusnya. Ya. Nah, sebenarnya itu ada kemiripan kayak bait suci itu kenapa kok harus dibuatnya seperti itu? Ada aturannya kan di dalam kitab Imamat misalnya harus kayu apa, lalu panjangnya berapa, nanti dibuat sisi timurnya atau sisi baratnya apa. Sebenarnya itu ikutin denah atau pola dari Taman Eden. Begitu ya. Jadi mula-mula Taman Eden mengikuti ke bait suci. Nanti langit dan bumi yang baru juga mirip sekali dengan Taman Eden. Ya, kita nggak punya waktu bahas ini detail ya. Tadi saudara bisa lihat video Bible Project ini saya bisa kirim di grup ya. Nah, Yohanes 20 itu menceritakan kebangkitan Yesus itu sangat menarik. Yohanes itu menceritakan Maria itu menangis ya, Maria Magdalena itu menangis, lalu salah mengira Yesus yang bangkit itu sebagai apa? Tukang apa? Penjaga apa? Penjaga taman, tukang taman. Nah, ini membuat kita bertanya. Jadi sebenarnya Maria lagi ada di kubur atau ada di taman? Pada waktu itu, kuburnya ada di taman. Logikanya paling gampang kan begitu. Sehingga dia salah mengira Yesus yang bangkit sebagai penjaga. Nah, ini ada kesamaan setting. Taman Eden dengan taman kebangkitan. Ya, lalu di Taman Eden ada laki-laki dan perempuan yang bercakap-cakap. Di Taman Kebangkitan juga ada laki-laki dan perempuan yang bercakap-cakap. Yaitu siapa? Maria Magdalena dan Yesus. Lalu Maria Magdalena itu datang pergi ke kubur Yesus. Dia lihat kubur itu kosong. Ya, kubur itu kosong. Tapi dikatakan itu ada dua malaikat duduk situ. Satu di sebelah kepala dekat kepalanya, satu di sebelah dekat kakinya. Dua malaikat. Nah, kalau sudah orang Yahudi, terlihat dua malaikat nangkring di situ, dua malaikat di sisi kanan dan kiri, itu akan ingat. Kalau kita orang Yahudi, kita akan ingat yang namanya tabut perjanjian. Ada kiri kedua malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Ya. Ya, jadi kalau kita orang Yahudi, itu kita akan ingat sekali, oh ini kok mirip ini kok mirip ini begitu. Ya, nah bedanya di dalam taman kebangkitan itu ada dua malaikat yang menjaga apa tengah-tengahnya kubur yang kosong. Kenapa kuburnya kosong? Karena Yesusnya sudah bangkit. Dengan kata lain, ini menunjukkan apa pada kita? Ciptaan yang pertama sudah berhenti. Tradisi Yahudi sudah berhenti. Ya. Perjanjian yang lama sudah berakhir dan sekarang masuk satu era atau periode yang baru, periode ciptaan baru, perjanjian yang baru. Maksudnya apa? Di dalam Kristus kita semua itu bisa menjadi anak-anak Allah, bisa menjadi Israel, beroleh keselamatan. Nah, tabut perjanjian itu tempat yang sangat kudus, ya, tempat Tuhan hadir di situ dan umat bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, di situ. Tentu saja umat diwakili oleh imam maksudnya. Ya. Nah, tetapi dengan kubur yang kosong, ya, yang kemudian Maria lihat situ. Nanti kalau di dalam kitab Injil yang lain, murid Yesus yang lain lihat situ. Lalu dibilang bahwa dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Kamu pergi ke Galilea. Jadi selalu ada kata-kata ya di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Kamu pergi ke Galilea. Ngapain cari dia di sini? Dia tidak ada di sini. Dia pergi ke Galilea. Kenapa? Itu mau menunjukkan kalau mau cari Tuhan yang bangkit, Tuhan yang bangkit tidak ada lagi dalam tradisi. Tuhan yang bangkit tidak ada lagi hanya di dalam ritual. Tuhan yang bangkit tidak di penjara, tidak dikubur oleh ritual manusia. Dia hidup, dia ke Galilea. Itu kalau baca Injil Matius, Markus, Lukas selalu ada kata-kata Yesus sendiri ngomong pergi ke Galilea. Saya tunggu kamu di Galilea. Yang mendahului itu Galilea. Galilea itu tempat orang-orang pinggiran, tempat orang-orang terbuang, tempat orang-orang bukan Yahudi, tempat orang-orang kecil. Maksudnya Yesus mau bilang, kamu mau cari saya,
Jangan hanya di dalam ritual agama. Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya itu melepaskan dia, seperti unleashing dia dari belenggu-belenggu tradisi. Mau cari Yesus di mana? Kepada orang-orang yang belum percaya, bangsa-bangsa lain. Maksudnya apa? Kita yang kabarkan Injil disuruh pergi ke bangsa-bangsa lain. Yesus itu membawa kerajaan Allah ke bangsa-bangsa, ke orang-orang kecil, ke orang-orang terpinggir di Galilea. Ya, nah nanti di jalan Kisah Rasul juga, di Kisah Rasul juga ada lagi kan panggilan kamu memberitakan Injil dari mana? Yudea, Samaria ke ujung bumi. Ya, jadi sekarang kalau mau mengalami Tuhan Allah, kalau orang tradisi Yahudi, kamu mau mengalami Tuhan Allah di mana? Di bait Allah. Kamu mau mengalami Tuhan Allah, caranya apa? Pakai hukum Taurat. Kamu mau mengalami Tuhan Allah, hidup suci. Nanti imam akan mewakili kamu masuk ke kantor perjanjian. Taati hukum. Itu namanya mengalami Allah. Nah, tadi oleh Yesus Kristus yang bangkit itu, kamu mau mengalami Allah, pergi melayani. Pergi beritakan Injil. Pergi ke orang-orang kecil. Sudah lihat ya, itu Tuhan Yesus membawa ciptaan yang baru. Nah, itu luar biasa di kisah Alkitab. Kok bisa ya begini? Sampai nanti langit dan dunia yang baru akan datang. Juga prototipenya seperti Taman Eden. Itu luar biasa. Ya. Nanti semoga kita ada waktu untuk bahas tentang eskatologi di dalam kesempatan yang lain. Nah, Yesus yang dikuburkan itu juga turun ke dalam kerajaan maut. Ini agak terlalu cepat, tadi udah bahas kebangkitan ya. Kerajaan maut yang belum bahas ya. Kenapa kok penting di dalam pengakuan Rasul ada Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut. Nah, ini menunjukkan bahwa kematiannya itu, kematian Yesus sudah membawanya ke titik paling gelap, ke titik paling rendah. Di kerajaan orang mati, di kerajaan maut, dia sungguh-sungguh memusnahkan iblis, sungguh-sungguh mengalahkan maut. Tetapi juga dia seperti membawa pembebasan bagi orang-orang yang mati sebelum dia. Memberikan pengharapan bahwa orang-orang yang mati sebelum Kristus yang sudah percaya juga akan nanti dibangkitkan juga. Nah, saudara, dengan turun ke dalam kerajaan maut, Yesus mengalahkan kegelapan setuntas-tuntasnya. Karena kerajaan maut itu tempat paling mengerikan, tidak terbayang. Kayak apa ya, tempat yang paling rendah begitu, tempat yang paling dalam, tempat yang paling mengerikan. Nah, apa artinya ini untuk saya, untuk kita? Apa artinya? Artinya adalah ini luar biasa, sangat menghibur sekali. Katekisme saya juga sangat menghibur. Karena Yesus bahkan telah turun sampai ke dalam kerajaan maut dalam godaan-godaan yang paling sengit sekalipun. Aku bisa mendapat keyakinan dan hiburan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah melepaskan saya dari kesakitan dan dari kutuk neraka. Karena ketakutan, nestapa, gentaran siksa neraka yang tidak terkatakan sudah dideritanya seluruhnya. Jadi dengan Yesus turun ke dalam kerajaan, kita bisa punya pengharapan begini. Penderitaan hidup saya, kesakitan hidup saya, itu nggak ada yang paling menentukan. Kenapa? Yesus sudah pergi ke yang paling menunjukkan dia sudah pergi untuk saya. Jadi di saat-saat tergelap, di saat-saat saya menderita, di saat-saat saya berbungkus, saya apa? Oh, yang paling buruk pun dia sudah pergi kok untuk saya. Masa yang begini aja dia tidak tolong saya lewat. Nah, ini satu pengharapan untuk kita. Dan kita belajar. Karena Yesus mengalami masa kegelapan dan masa kesunyian. Antara Jumat kematian dan Minggu kebangkitan. Dan hari ini kita mungkin juga menghadapi sama satu kesunyian, satu kematian. Tapi kita percaya nanti akan ada Minggu Fajar kebangkitan yang abadi. Kita akan lewatin masa-masa pergumulan hidup, penderitaan. Kita akan lewatin masa yang sementara ini. Kita akan mengalami suka-suka bersama yang datang kembali. Nah, kemudian Yesus itu dibangkitkan. Kita tahu bahwa oleh kebangkitannya Yesus mengalahkan maut, supaya dia dapat memberikan kepada kita kebenaran yang dia peroleh oleh kebangkitan. Oleh kuasa kebangkitan itu, kita juga mempunyai hidup yang baru. Dan kebangkitan ini menjadi jaminan untuk nanti pun kita akan dibangkitkan. Dan ini sangat membahagiakan ya. Kita akan punya tubuh kebangkitan yang sama juga dengan Yesus Kristus.
Nah, kemudian Yesus itu naik ke surga. Kita tahu di depan murid-muridnya, Yesus terangkat dari bumi, dia naik ke surga. Dan dia ada di sana, di surga, itu untuk kebaikan kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah, itu menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dengan kenaikannya, Yesus tidak meninggalkan kita. Dikatakan aku menyertai kamu sampai kepada titik. Nah, memang natur manusianya, tubuhnya tidak ada lagi di atas bumi, tetapi di dalam natur ilahi, kemuliaan, anugerah, dan rohnya itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, melalui kenaikannya, Yesus itu ngapain? Ya, Yesus itu kan sekarang katanya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu ngapain? Nah, dia melakukan yang namanya bersyafaat, doa syafaat untuk kita. Yesus mendoakan kita. Saudara, ini satu kebenaran yang sangat indah. Ya, Yesus bersyafaat bagi kita. Dan di dalam dalam kitab Roma juga ada roh berdoa bagi kita juga. Untuk keluhan-keluhan yang kita tidak bisa ucapkan. Tapi kadang-kadang itu ya, saya kan melayani cuma kadang-kadang banget minta didoakan. Kadang kita bilang, oh iya nanti didoakan. Sebenarnya kan kalau semua orang kan doa kan sama aja ya. Masa doanya Papa yang lebih mulia dari saya kan enggak. Kalau doanya misalnya doanya Puspa Moral lebih mulia dari doanya Devina kan enggak ya, sama. Doa semua orang sama, doa kepada Tuhan gitu kan, tidak ada lagi imam besar, tidak ada perantara kita, hanya Kristus kan. Setiap orang kan boleh berdoa. Tapi itu kadang kalau misalnya ya penginjilnya datang gitu bergiliran, pendetanya belum datang, seperti orang tuh kayak belum didoakan gitu, atau kayak belum afdol gitu. Ya, jadi harus penginjilnya semua 9 datang, mereka yang 1, nah itu berkonflik gitu. Kenapa? Karena seperti pendeta saya berdoa untuk saya itu sesuatu yang wow gitu. Tapi saudara bisa bayangkan, yang doa untuk kita bukan hanya pendeta. Yesus di sebelah kanan Allah bersyafaat bagi engkau yang saya. Jadi waktu kita down, waktu kita sendirian, waktu kita berdoa, kita yang berdua, Yesus itu dari doa takut putus, bagi orang putus, bagi saya. Itu memberikan satu pengharapan, memberikan satu kekuatan yang untuk bertahan. Nah, adanya daging di surga, maksudnya tubuh Yesus di surga, itu menjadi jaminan yang pasti bahwa nanti kita juga akan ada di sana. Nah, ini kemarin saya menjawab pertanyaan Ibu Leni sama Ibu Semangora. Ini pertanyaannya udah diskusi ya. Bagaimana dengan Elia dan Henokh katanya? Ya, itu kan sudah diangkat duluan. Jadi sebenarnya sebelum Yesus ada dong tubuh daging di surga. Nah, itu penjelasannya begini. Ada 2 cara menjelaskan. Saya baca buku ya, jadi Wikipedia ini sekarang yang menjelaskan ya. Penjelasannya itu begini. Kalau Elia dan Henokh, mereka tidak mengalami kematian. Jadi, mereka juga tidak seperti Kristus yang mati dulu, baru dibangkitkan. Yesus disebut yang sulung dari antara banyak saudara, itu maksudnya yang sulung yang mati, lalu dibangkitkan, tidak mati-mati lagi. Oke? Kalau yang dibangkitkan dari kematian doang, banyak. Lazarus juga bangkit. Ya. Anak janda di Sarfat itu bangkit. Nah, Yesus bukan manusia yang pertama dibangkitkan dari kematian. Banyak manusia yang lain bangkit dari kematian. Tapi persoalannya mereka sudah dibangkitkan, mati lagi. Nah, Yesus ini yang sulung yang dibangkitkan, lalu bangkit terus tidak mati-mati. Dan tubuhnya diubahkan menjadi tubuh mulia. Oke? Lalu bagaimana dengan Elia dan Henokh yang tidak mengalami kematian diangkat ke surga? Nah, itu kita bisa mengerti, itu nantinya akan sama seperti manusia yang waktu Yesus datang masih ada di bumi. Jelas ya? Misalnya nih kita nih, waktu Yesus datang, sebentar Yesus datang, kita semua belum mati. Apa yang akan terjadi dengan kita? Tubuhnya akan diubahkan jadi tubuh bangkitan. Ya. Nah, jadi nanti waktu Yesus datang kembali, saya percaya Elia dan Henokh juga diubahkan juga dengan tubuh kebangkitan. Tapi mereka bukan yang sulung mati lalu dibangkitkan. Ya, jelas sampai di sini ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi tubuh yang disebut dengan tubuh kebangkitan itu kan adalah tubuh yang bangkit atau yang apa ya, tubuh yang lahir daripada setelah kematian itu lalu ada tubuh kebangkitan itu. Tubuh kemuliaan itu ya. Nah, itulah nanti yang itu Kristus yang pertama dan kita semua akan mengalami yang sama. Kalau kita sudah
mati, ya jasad kita secara fisik itu kan udah nggak ada yang dimakan cacing lalu dibakar dan seterusnya. Tapi kita akan diberi kemuliaan. Kalau kita mati kalau Yesus datang kita belum mati dengan tubuh yang sekarang, ya kita akan diubah dengan tubuh. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ketika Yesus naik ke surga, dia mengutus rohnya kepada kita untuk mendampingi kita, menghidupi kita, beserta dengan kita selama-lamanya. Nah, oleh kuasa roh itu, kita mencari perkara yang di atas. Itu kata Paulus, ya. Di tempat Kristus ada. Bukan hanya mencari perkara yang itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa berrelasi dengan Allah. Kita bisa memikirkan pikiran-pikiran Allah. Kita bisa menginginkan perkara-perkara yang ilahi. Kalau dulu waktu dalam dosa nggak bisa. Mau menginginkan ilahi nggak bisa, nggak ada, nggak akan bisa, nggak sampai ke sana istilahnya. Ya, setelah kita dilahirkan oleh Kristus, kita jadi bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memiliki kuasa yang sama dengan Bapa dan bersama-sama Bapa memerintah dan menopang segala sesuatu. Ia menerima segala pujian, penyembahan dan kemuliaan dari umatnya. Dan di sebelah kanan Bapa, Kristus melakukan 3 hal. Ya, selain tadi berdoa untuk kita. Yang pertama adalah dia memerintah atas segala sesuatu, menopang segala ciptaan. Ya, jadi berkuasa atas segala ciptaan. Yang kedua, Kristus itu juga memerintah atas gerejanya dengan cara apa? Mencurahkan karunia rohani bagi gereja. Agar gereja orang Kristen bisa menjalankan misi, bisa menjalankan pelayanan amanat, bisa menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, Kristus di sebelah kanan Allah itu memproteksi, menjaga umat Allah dari segala musuh. Ya, nanti dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Dan ini satu penghiburan yang sangat indah di bagian akhir daripada katekismus saya dengar tentang Kristus Yesus. Karena Yesus akan datang kembali. Karena Yesus nanti datang kembali, ya, dalam segala kedukaan dari penganiayaan sekarang, dengan kepala tegak, kita dapat tetap menantikannya dan berharap padanya. Dia yang dahulu menghadapi pengadilan Allah guna kebaikan kita, dan telah mengangkat seluruh kutuk Allah dari kita. Dia akan membuang semua musuhnya yang juga adalah musuh kita ke tempat kutuk yang kekal. Tapi dia akan menyambut dan membenarkan kita bersama-sama dengan semua orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan yang ada di surga. Jadi karena Kristus akan datang kembali, saya tertekan, saya menderita, saya bergumul. Betul, itu pergumulan real, penderitaan real, rasa sakit yang tidak habis-habis hidup di dunia real, pergumulan melawan dosa itu real. Tapi saya bisa tetap tegak kepala, lihat ke depan. Ini cuma sementara, dia akan datang. Dan saya akan dibenarkan bersama-sama dia. Nah, ini harus menjadi satu perbuatan dan Paulus bilang, karena Kristus itu dibangkitkan, Paulus bilang, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, berdirilah yang mulia, dan biarlah selalu dalam sebab kamu tahu bahwa dalam kamu dengan cerita yang biasanya kita pakai ayat ini tuh cuma kalau menguatkan orang dalam pelayanan. Ya misalnya panitia nih, udah capek, rapat sampai malam beko, kita bilang jangan takut ya, dalam Tuhan jadi pengen ya sia-sia. Ya betul juga, tuh. Tapi saudara tahu nggak konteksnya 1 Korintus 15 itu? Paulus lagi bilang, Paulus lagi ngomong kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, kebangkitan kita. Kristus bangkit secara tubuh, dia akan datang kembali, dia sudah patahkan maut. Makanya ada pertanyaan, maut kamu sengatnya di mana? Maut, kamu ada di mana maut? Maut nggak ada, maut sudah mati. Ya, nah karena Yesus mengalahkan maut, karena Yesus mengalahkan dosa, karena Yesus akan datang kembali, saya bisa tidak boleh. Kenapa? Karena saya tidak sia-sia. Saya tahu apa yang saya percayai. Yesus akan datang, saya akan hidup kekal bersama dengan dia. Nah ini satu harapan di dalam inti iman Kristen. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami, bahkan juga menyelamatkan kami di dalam Kristus.
Dan kami punya satu pengharapan yang teguh bahwa Kristus Yesus sudah mati dan bangkit untuk kami. Bahkan Kristus Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa juga untuk kebaikan kami. Dan Kristus akan datang kembali untuk memerintah secara kekal bersama-sama dengan kami orang percaya di langit dan bumi yang baru. Kiranya pengharapan iman ini boleh terus meneguhkan kami. Dalam segala musim hidup, kami boleh teguh ikut Yesus. Biarlah kami juga punya persekutuan yang terus bertumbuh dengan Yesus. Makin lama makin kenal Tuhan dengan jelas, makin lama makin mengasihi Tuhan dengan dekat, dan makin lama makin melayani Tuhan dengan setia. Tuhan berkati setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan kami. Kiranya Engkau jalan di depan kami ikut tuntunan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.